orientasi ke pengembangan ke depan, itu kita punya wacana untuk membuka prodi S2. Saya melengkapi apa yang kekurangan ditinggalkan oleh kontraktor yang... Semua saya pikir kita sama-sama tahu masalah ini, tapi dalam pelaksanaan bukan berarti itu sebagai satu kendala. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Dukung kami dengan like, subscribe, komentar dan share. Pemirsa, fasilitas pendukung dan sarana-prasarana pendidikan sangat menentukan kemajuan pendidikan di suatu daerah. Sarana penunjang pendidikan di dunia pendidikan tinggi sudah pasti turut menentukan langsung dari hasil output lembaga tersebut. Gedung baru kampus Politeknik Negeri Kupang yang beralamat di Bimoku Kota Kupang ini merupakan satu-satunya gedung kampus termewah di NTT. Gedung dengan 8 lantai ini dilengkapi dengan sarana penunjang lain seperti tangga lift dan berbagai sarana pendukung lain yang didesain berstandar internasional. Haji S. Pua selaku penanggung jawab proyek dari PT 2 Sekawan ditemui media ini di lokasi kampus 2 Poltek Negeri Kupang menuturkan bagaimana pihaknya menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan penuh kehati-hatian. Kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga sampai waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja, bahwa syukur pekerjaan kita sampai selesai dengan baik, ungkap Haji Pua. Sementara hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT 2 Sekawan, Haji Muhammad Darwis, bahwa waktu kerja selama 6 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat finishing ini sangat menuntut keahlian dan kehati-hatian. Kita ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, sehingga tentunya untuk tenaga kerja sangat membutuhkan tenaga ahli, ungkap Haji Darwis. Terlepas dari pihak perusahaan yang mengerjakan proyek ini, pihak pemilik pun terpisah ditemui media ini di kampus Lama Poltek Negeri Kupang di mana Wakil Direktur 2 yang membidangi urusan umum dan Kengan, Ramzi GGL Sayonara, STMT ditemui di ruang kerjanya, Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020, kepada media ini mengatakan terkait pelaksanaan proyek tersebut diambil alih oleh PUPR sedangkan pihak kampus hanya siap untuk menerima apabila selesai dikerjakan. Bukan kita yang kerjakan, kita hanya siap untuk terima bila selesai dikerjakan, tandas Ramzi. Menjawab media ini terkait jumlah total mahasiswa dari kampus ini adalah sebanyak 6 ribuan dengan 6 jurusan dan 16 program studi. Untuk selengkapnya ikutilah dialog secara lengkap bersama Bung Franco melalui channel TV Info Rakyat dan News Daring. Cinta TV Info Rakyat dan News Daring dimanapun saat ini Anda berada, pembangunan di Republik ini khususnya di NTT dari tahun ke tahun selalu terus, di mana baik itu pemerintah provinsi ataupun vertikal dari pusat selalu saja ada kegiatannya. Saat ini saya berada di lokasi kampus Poltek Negeri Kupang, kampus baru yang beralamat di Bimoku, di mana pembangunan gedung baru dengan kapasitas yang sangat memadai, 8 lantai, dan pengerjaan untuk finishingnya dikerjakan atau ditangani oleh pihak PT 2 Sekawan. Hadir di samping saya Bapak Haji Pua selaku penanggung jawab lapangan akan siap memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan pembangunan ini. Bapak Haji, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bapak Haji. Bapak Haji sebagai pelaku pembangunan sekaligus untuk proyek ini hadir sebagai penanggung jawab proyek. Kesulitan yang dialami oleh Bapak Haji bersama tim kerja di sini dalam menjalankan tugas seperti apa selama kurang lebih 6 bulan? Yang pertama berkaitan dengan barang-barang yang dari luar negeri seperti ini, dan ini membutuhkan waktu perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Yang kedua, sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipakai dalam proyek ini adalah tenaga kerja yang betul-betul memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena keterkaitan dengan pembangunan ini lebih memfokuskan kepada pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal, kemudian arsitektur dan sipil. Pekerjaan-pekerjaan mekanikal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang-orang yang
sangat berkualitas di bidangnya. Banyak hal yang jadi kendala di lapangan, tapi itu semua bisa diatasi dengan baik. Berkaitan dengan material-material yang ada, itu didatangkan dari Jawa, selain dari luar negeri, dari Jawa. Kemudian berkaitan dengan mekanikal juga, tenaga kerja yang pada saat ini penggunaannya untuk khususnya mekanikal itu sampai dengan 67 orang, karena masing-masing kita menggunakan tenaga kerja yang sesuai dengan penjelasan saya tadi adalah orang-orang yang berkompeten. Dan gedung ini sudah dilengkapi semua safety. Safety-nya itu safety pengamanan terjadinya kebakaran, kemudian keselamatan daripada mahasiswa. Untuk pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur ini juga orang-orangnya itu dari Jawa. Kita gabung dengan orang-orang lokal agar penggunaan tenaga lokal bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Kemudian tingkat-tingkat kesulitan itu tentu kita sama-sama tahu bahwa di tengah perjalanan terjadinya COVID yang semuanya itu kita sudah membuat dalam bentuk surat sebagai laporan kaitan dengan tertahannya barang kita, kemudian tenaga kerja. Tapi dalam pelaksanaan bukan berarti itu sebagai satu kendala. Tadi dalam kaitan pembangunan PT, Bapak mereka itu selaku pelaku praktisi pembangunan. Bagaimana kondisi di lapangan, Bapak mereka ini adalah ahli di bidang pelaku pembangunan khusus untuk PT Dua Sekawan ini. Dari hasil kinerja sangat teruji, di mana untuk bangunan-bangunan perumahan itu adalah keahliannya Bapak ahli. Saat ini kehadiran kita di lokasi kampus baru Poltek Kupang ini bahwa pekerjaannya 100% final, di mana esok akan melakukan serah terima. Kondisi real yang selama ini Bapak alami dalam kaitan dengan pekerjaan ini seperti apa? Suara Bapak saya persilakan. Jadi saya kan ini dari PT Dua Sekawan hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah kita kerjakan, yaitu ada beberapa hal saja. Intinya saya ini hanya melengkapi yang kurang dari pembangunan yang lama yang ditinggalkan oleh kontraktor yang pertama. Kalau yang saya kerjakan itu antara lain ya pemasangan AC, instalasi hidran, terus pemasangan keramik yang sisa-sisa, terus pemasangan kosen yang sisa-sisa. Jadi intinya saya melengkapi apa yang kekurangan yang ditinggalkan oleh kontraktor yang terdahulu. Ya, jadi terkait dengan peningkatan untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khusus di NTT adalah satu perjuangan besar yang saat ini digelorakan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Terkait dengan pembangunan pengembangan kampus, baik itu secara fisik ataupun secara non-fisik, pastinya kita tahu bahwa NTT ini sementara ada kiat-kiat itu. Salah satunya pembangunan gedung kampus representan milik Politeknik Negeri Kupang, di mana dari sisi lokasi sangat strategis, dan kampus ini satu-satunya kampus elit yang ada pertama di NTT. Saat ini hadir di samping saya Wakil Direktur 2 Poltek Negeri Kupang, Bapak Ramsi, akan siap memberikan penjelasan terkait dengan informasi publik terkait umum dan keuangan pada kampus terkait. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kemarin dan beberapa hari yang lalu, informasi yang kita peroleh dari beberapa pihak bahwa kampus kita sementara sudah di WHO, ada penyerahan hasil akhir terakhir untuk tahap 1. Dan hasil pantauan kita di lokasi langsung bahwa memang kampus itu satu-satunya kampus elit yang ada di NTT. Kampus yang bertingkat dengan didukung dengan sarana prasarana termasuk lift dan lain sebagainya, itu sangat-sangat representatif. Untuk pemanfaatan atau penggunaan selanjutnya sampai saat ini masih menjadi satu tanda tanya untuk publik. Suara Pak Wadir diberikan kesempatan untuk memberikan informasi.
informasi itu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya informasikan bahwa gedung kuliah yang sementara masyarakat lihat 7 lantai, 8 lantai dengan basement. Jadi pemanfaatan gedung itu akan digunakan untuk perkuliahan karena gedung Politeknik Kampus 1 ini dengan animo masyarakat yang tinggi terhadap Politeknik, kami kekurangan kelas, sehingga kami berupaya untuk membangun gedung 7 lantai ini dengan harapan nanti ke depan kami bisa menampung sebanyak mungkin masyarakat NTT yang ingin berkuliah di Politeknik. Kampus ini memang kelihatan dari luar memang seperti hotel gitu, tapi ya itulah, memang kami berupaya untuk menampilkan gedung yang cukup representatif di NTT ini, supaya paling tidak kita tidak dipandang sebelah mata bahwa bukan hanya di Jawa saja yang punya gedung mewah seperti ini, tapi di NTT pun juga sudah bisa kita hadirkan. Dibangun sejak tahun 2015, ya 2015, kemudian lanjut 2016, kemudian 2017 vakum karena dana surplus perguruan tinggi itu dialihkan semua ke infrastruktur. Ini kebijakan Presiden Jokowi waktu itu pada periode pertama itu. Jadi 2018 kita lanjut lagi dengan PNBP kita, kemudian 2019 dilanjutkan oleh PUPR, ya karena berkaitan dengan gedung ini kementerian kami waktu itu Ristekdikti bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan gedung-gedung yang KDP, punya pengerjaan, sehingga tahun ini diharapkan sudah selesai dan semester depan sudah bisa kita gunakan. Pembangunan gedung fisik itu mungkin Bapak juga menggambarkan situasi sedikit terkait dengan kondisi real kita kampus di sini. Ada berapa banyak jurusan yang sementara kita miliki dan apakah ada pengembangan ke depannya seperti apa? Ya, baik. Jadi Politeknik Negeri Kupang itu punya 6 jurusan. 6 jurusan dengan 16 program studi. Jadi jurusan teknik sipil, ada jurusan teknik mesin, ada jurusan teknik elektro, ada jurusan administrasi bisnis, ada jurusan akuntansi, dan ada yang terakhir jurusan pariwisata dengan 16 program studi, di mana dari setiap jurusan ini sudah punya program studi diploma 4. Ya, selain ada diploma 3, ada diploma 4. Dengan kondisi lahan kita yang terbatas, kita masih ada di dalam kompleks Undana, lahan yang terbatas sehingga kita tidak bisa melakukan pengembangan karena terus terang animo masyarakat setiap tahun itu meningkat untuk masuk ke Politeknik. Sampai sekarang pun kita masih melakukan perkuliahan shift, ya, pagi dan sore. Diharapkan nanti kalau sudah gedung yang baru ini sudah selesai, diharapkan nanti semua mahasiswa masuk pagi. Untuk jumlah total seluruh mahasiswa kita di sini sampai data terakhir saat ini berapa semua? Mahasiswa yang tercatat di PDPT itu 6.300-an. Ya, artinya dari sarana prasarana kita, dari kondisi kampus seperti ini memang harus kita bijaksana untuk melakukan tadi analisis terkaitan dengan kegiatan itu perkuliahan. Jadi untuk saya informasi ke pengembangan ke depan itu kita punya wacana untuk membuka prodi S2. Ya. Karena dari sisi SDM kita sudah punya teman-teman yang bergelar S3 itu sudah cukup banyak. Total seluruh untuk pengajar di sini berapa Pak? Pengajarnya sekarang ini hampir 200. Tadi ada satu informasi bahwa selain D3 tapi kita juga di sini ada D4. Perbedaan antara D3 dan 4, apakah D4 ini sejajar dengan S1, strata 1 atau memang dia sedikit di bawah itu Pak? Politeknik ini pendidikan vokasi. Vokasi. Ya. Jadi yang namanya D4 itu sebenarnya penyebutannya itu S1 terapan. Penyebutan yang resmi itu sebenarnya S1 terapan. S1 terapan, oh ya. Jadi karena sudah di masyarakat umum itu lebih dikenal dengan D4. Ya. Hanya itu yang dibawa sampai saat ini. Itu yang terbawa sampai saat ini di masyarakat. Tapi sebenarnya dia setara dengan S1. S1. Ya. Baik pemirsa, saat ini dialog singkat terkait dengan bagaimana perkembangan kampus di Politeknik Negeri Kupang ini.
Mungkin selama ini kita hanya mendengar sekilas, tetapi hari ini kita saksikan langsung bagaimana Wakil Rektor juga memberikan penjelasan singkat terkait itu. Semoga bermanfaat atas perhatian dan dukungan kerjasama dalam kaitan membangun termasuk pendidikan di Indonesia dan NTT khususnya sangat-sangat diharapkan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Terima kasih.